أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته أجمعين. ثم إلى حضرة روح شيخنا شيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. ثم إلى حضرة روح شيخنا شيخ وهبة زهيري. ثم إلى حضرة روح شيخنا محمد ولي الخالدي. وإلى جميع أرواح مشايخنا وجميع الأولياء والعلماء قدس الله سرهم وأعلي مقامه ونوّر قبورهم ونفعنا بهم بعلومهم وبركاتهم. شيء لله لهم الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المبحث الثاني شروط وجوب الطهارة. يجب تطهير ما أصابته النجاسة من بدن أو ثوب أو مكان، لقوله تعالى وثيابك فطهر المدثر، وقوله سبحانه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذا وجب تطهير الثوب والمكان وجب تطهير البدن بالأولى لأنه ألزم للمصلى. Jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Ghafur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ikut kajian ini dalam rangka untuk menimba ilmu yang berkaitan dengan perkara ilmu fikih, berkaitan dengan perkara yaitu amal ibadah kita sehari-hari, yang jika kita tidak memahami hukum ini maka salah kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kebanyakan ada orang beribadah tetapi ibadahnya tidak diterima, artinya sia-sia. Letih, capek dia mengambil air wudu, capek dia bertayamum, capek dia mandi, tetapi mandinya, wudunya, bersucinya, tayamumnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam agama, di dalam syariat Islam, menurut apa yang difahami oleh para fuqaha, maka ibadahnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Yang ada adalah itu capek saja, mentong. Maka di sini kita akan menyambung kajian kita, yaitu kajian yang sebelumnya, yaitu kajian berkaitan dengan masalah tentang bersuci. Al-mabahatsu tsani, yang kedua yang perlu dikaji, apa syarat-syarat wajib bersuci. Nah, apakah anak-anak sholat itu wajib dia berwudu? Apakah anak-anak sholat itu wajib dia mandi? Apakah anak-anak itu kalau sholat tidak ada air wajib dia bertayamum? Nah, ini di sini disebutkan mana syarat-syarat yang menjadi kewajiban bagi seseorang melaksanakan ibadah, wajib baginya bersuci. Nah, maka dikatakan dalam Al-Quran menurut Syekh Wahbah Zuhaili, wajiblah bersuci atau mensucikan sesuatu yang terkena najis, baik dari badan atau pakaian atau tempat untuk ibadah. Jadi badan, pakaian, tempat wajib untuk dia bersuci, disucikan kapan? Ketika terkena najis. Jadi kalau badan kita terkena najis, baju kita, pakaian kita terkena najis, tempat itu terkena najis, hukumnya wajib untuk disucikan. Kalau tidak disucikan, berdosa. Terlebih misalkan khadam masjid. Khadam masjid sudah diwajibkan, sudah ditentukan pekerjaannya sesuai SOP, standar operasi prosedur ya. Sudah ditentukan standar prosedur untuk dia bekerja. Kemudian dia lihat ada tai-tai yang dia kerjakan yang menurut dia gampang saja, padahal di situ ada risiko, mungkin ada jamaah yang akan injak. Maka dia biarkan, yang menanggung dosa adalah khadamnya. Yang menanggung dosa adalah pelayan masjid tersebut. Nah, ini jamaah kenapa? Karena dia sudah dibebankan, yaitu tugas untuk diwajibkan membersihkan, mensucikan, yaitu tempat ibadah, yaitu tempat salat. Begitu juga misalkan kita lihat mukena yang digantung misalkan untuk ibu-ibu yang datang musafir. Di mukena itu ada di lemari ditaruh mukena untuk para musafir kaum wanita yang kalau mereka tidak ada mukena, mereka bisa ambil mukena tersebut. Dilihatnya mukena itu udah nggak jelas lagi itu.
Udah enggak jelas entah warnanya, entah aromanya, entah mungkin memang udah terkena najis. Maka kalau kita biarkan, yang menjadi khadam di dalam masjid, dia menanggung dosa. Siapa yang melihat tidak menegur, tidak memberitahukan juga, berarti misalkan BKM-nya atau pembinanya atau yang masuk di dalam staf yang ada di dalam masjid tersebut tidak juga peduli, masa bodoh. Masa bodoh kan sudah ada tugas masing-masing. Sedangkan dia tahu itu untuk dipakai di dalam solat, karena pakaian termasuk kewajiban bagi seorang wanita untuk menutup auratnya dengan mukena tersebut. Nah, dia lihat tapi dia tidak peduli. Maka di sini terkenalah hukum juga bagi yaitu pengurus di dalam masjid. Pengurus dalam masjid bisa sampaikan kepada khadim, dan kalau khadim masjid mereka tidak peduli, ada hukumannya semestinya mereka berikan. Kalau tidak, semuanya berdosa. Ya, mereka berdosa karena ini perintah Allah. Mana bukti itu perintah Allah? Wajib mensucikan badan, pakaian dan tempat tinggal itu daripada ketika terkena najis. Mana buktinya? Mana dalilnya? Di qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah ya Muhammad. Jadi diperintahkan Nabi Muhammad ini untuk mensucikan pakaian ketika hendak bangkit dari tidur untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lihat dalam surat Al-Mudaththir yang berselimut. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan ada juga dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, bahwa engkau sucikan yaitu baitku, rumahku ini maksudnya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Engkau sucikan rumahku ini, kata Allah, bagi orang-orang taifin, at-taifina, orang-orang yang bertawaf, wal-'akifina, dan orang-orang yang iktikaf, warruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan mereka sujud di dalam rumahku ini, kata Allah Ta'ala. Jadi siapa yang diperintahkan ini untuk mensucikan rumahku, kata Allah Ta'ala? Bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang iktikaf, bagi orang-orang yang rukuk dan sujud di dalam rumahku, bagi mereka yang bertanggung jawab di dalam mengurus masjid. Nah, kita yang bukan pengurus masjid, misalkan kita jamaah biasa, kalau kita melihat ada najis di dalam masjid, baik di karpet kah, di lantai kah, atau di tangga yang sering diinjak oleh jamaah ketika masuk keluar masjid, wajib kita sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, nah kita lihat ada orang injak, berarti kita tidak peduli dengan yaitu kesucian, sah tidak sahnya ibadah orang lain, sah tidak sahnya ibadah orang lain. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita setiap orang punya tanggung jawab untuk menjaga kesucian rumah Allah. Meskipun sudah ada yang memang sudah diatur dalam masjid tersebut para pengurusnya, maka selaku umat mukmin tetap berkewajiban bila melihat ada sesuatu yang bisa menyebabkan yaitu batalnya ibadah seseorang, wajib kita menyampaikan. Oh, ada naik anjing misalkan di atas lantai, di atas anak tangga, sampaikan. Itu harus disampaikan. Wa idza wajaba tadhiru thawbi wal makani wajaba tadhirul badani bil aula li'annahu alzamu lil musalla. Jika wajiblah mensucikan baju atau pakaian, wal makan, dan juga tempat tinggal. Baju dan makan, tempat, baju dan tempat salat saja itu, andai itu saja sudah wajib di dalam Al-Qur'an, bagaimana dengan badan kita? Baju dan tempat saja wajib disucikan. Badan kita sendiri bagaimana? Niscaya wajib tathhirul badani bil aula, maka diambil hukum qiyas. Wajiblah mensucikan badan, tubuh kita yang terkena najis, dengan lebih utama lagi diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa badan lebih utama daripada tempat dan juga pakaian? Li'annahu alzamu lil musalli, karena badan itu merupakan perkara yang paling lazim, yang paling harus dibersihkan bagi orang yang hendak melaksanakan salat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini wajib tempat, wajib juga badan, wajib juga pakaian itu disucikan. Kapan? Ketika terkena najis. Wa tajibu taharatu ala man wajabat alaihi salatu, dan wajiblah bersuci ke atas orang-orang yang wajib ke atasnya salat. Wa dzalika bi asyrati syurut, demikian itu dengan sebab ada 10 syarat-syaratnya. Yang pertama, Islam.
Berarti kalau dia orang Islam sudah wajib dia untuk mengerjakan ibadah solat. Ketika datang solat wajib dia bersuci. Nah, artinya orang Islam di sini bagaimana? Orang yang sudah sampai dakwah kepada mereka dan mereka beriman. Nah, jadi kalau berdasarkan pendapat yang pertama ini berarti kalau orang kafir tidaklah wajib mereka bersuci. Orang kafir tidak wajib bersuci. Meskipun sudah masuk waktu sholat tidak wajib mereka bersuci. Kenapa? Karena yaitu tidaklah ada keimanan di dalam hati mereka. Maka tidaklah wajib bersuci ke atas orang kafir. Karena kalau orang kafir berwudu, orang kafir dia berwudu bertayamum tidak sah juga. Kenapa syaratnya? Sah itu kalau dia beriman. Jadi kalau ada orang dia kafir, kawan kita misalkan Kristen, kemudian dia tertarik, dia tertarik untuk berwudu. Ya, setahu saya itu di Cina kemarin itu terjadi, di Wuhan terjadi terjadi COVID pertama kali, corona pertama kali, kan banyak yang meninggal. Nah, sesudah dilihat ternyata di Xinjiang, wilayah mayoritas muslim, ternyata banyak sekali di sana umat muslim yang tidak kena corona. Sehingga presiden Cina sendiri dia berwudu. Ditanya-tanya apa obatnya mereka ini, kok banyak mereka yang tidak kena COVID nih. Tidak banyak kena corona. Kok yang bukan dalam wilayah yaitu wilayah Xinjiang yang mayoritas muslim, kenapa banyak kena? Dalam wilayah Xinjiang yang mayoritas muslim, justru yang banyak yang selamat. Maka mereka adakan penelitian, ternyata mereka rajin berwudu. Umat muslim di Xinjiang itu kan habis sebelum sholat mereka berwudu. Jadi untuk kena corona itu sangat tipis sekali, sehingga jarang yang kena. Maka sampai-sampai itu presiden Xinjiang dalam berita dikatakan beliau juga berwudu. Tapi hanya sebatas untuk mensucikan badan saja. Tetapi untuk mensahkan ibadah tidak sah. Karena kenapa? Karena syarat dia harus beragama dan Islam itu tidaklah sah kalau tidak beriman. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua aklu, berakal. Wajib berwudu, wajib bersuci, wajib mandi. Kalau tidak ada air atau berhalangan menggunakan air, wajib bertayamum. Tapi kewajiban itu tidaklah kena pada seseorang menjadi tidak wajib kalau tidak ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Akal, yaitu berakal sehat. Fala tajibut taharatu 'alal majnuni, maka tidaklah wajib bersuci ke atas orang yang gila. Wal mughma alaihi, dan juga orang yang diberikan penyakit ayan, penyakit epilepsi, kena penyakit yaitu mati-mati ayam dia. Sedikit sadar, sedikit enggak, sedikit sadar, sedikit enggak. Nih kalau ada orang yang seperti ini udah datang waktu sholat tidak wajib bersuci. Kenapa? Akalnya tidak normal. Akalnya tidak bisa bekerja dengan semestinya. Illa idza afaqa, terkecuali kalau dia sembuh, dia pulih, akalnya kembali normal dan sehat, fi baqiyatil waqti, pada waktu yang tersisa. Jadi masih ada waktu nih, misalkan waktu maghrib. Sebelum maghrib nampaknya dia penyakitan ini orang kayaknya masih enggak jelas pikirannya. Tapi selesai orang sholat berjamaah kayak kita ini masih ada waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi kira-kira kan? Ya tunggu kan? Ada masih 15 menit. Tak apa 15 menit apa enggak nih? Berapa menit lagi? Yang kenyang berapa menit? 20 menit dihitung dari yang sudah kita sampaikan, berarti sisa waktu ya 15 menit lah, 20 menit ya. Udah dengan waktu yang sudah kita makan tadi itu. Jadi kurang lebih 20 menit lagi ya, tiba-tiba dia sadar. Kita ada bicara, kita tanya, siapa nama kamu? Oh, nama saya Risa. Oh, kamu sekarang udah di mana? Saya di masjid. Oh, udah sadar nih. Ya udah ambil air wudhu cepat sana, masih ada waktu maghrib. Wajib hukumnya dia bersuci. Kalau dia wajib bersuci berarti wajib juga dia mengerjakan sholat. Karena itu terikat dia antara sholat dengan bersuci, itu tidak bisa dilepaskan. Coba bersuci wasilahnya banyak. Ada bersuci dengan tanah, ada bersuci dengan batu, ada bersuci dengan air. Dengan tanah khusus untuk menghilangkan najis, dengan batu khusus untuk menghilangkan najis. Dengan air bisa untuk menghilangkan najis, dan bisa juga untuk mandi, dan bisa juga untuk berwudu. Mandi artinya dari hadas besar. Jadi ini yang kedua syaratnya, orang itu baru wajib dia untuk bersuci ketika apa? Ketika akalnya itu masih normal. Tapi kalau dia sudah
Orang tua misalkan, orang tua ada pikun. Misalkan ada orang tua kita, ada 80 tahun, ada 70 tahun, apalagi 90, 100 tahun. Ramai orang tua kita itu udah lupa ingatan. Kadang-kadang kita lihat dia sholat maghrib di waktu asar. Kadang-kadang dia sholat isya di waktu maghrib. Ya, kadang-kadang waktu tahajud dia udah selesai sholat subuh. Kadang-kadang dia tayamum dengan bedak. Orang tua kita kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kalau orang tua ini sudah sampai pada usia lanjut dan dia mengalami hal tersebut, kira-kira wajib tidak berwudu? Wajib tidak berwudu? Tidak wajib berwudu, sholat saja tidak wajib. Jangankan berwudu, sholat saja tidak wajib. Nah kalau sholat tidak wajib, otomatis berwudu juga tidak wajib. Tapi bukan semua orang yang tidak wajib berwudu tidak wajib sholat. Tidak semua orang yang tidak wajib berwudu tidak wajib sholat. Karena ada orang yang tidak wajib berwudu dibolehkan tayamum. Tidak wajib dia berwudu, kenapa? Sakit. Tidak wajib dia berwudu, kenapa? Demam. Tidak wajib dia berwudu, kenapa? Tidak bisa kena air. Tidak wajib dia berwudu, ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Ya kan? Misalkan sedang dioperasi, habis operasi kayaknya bahaya nih kalau sentuh air, bisa menggigil, baru keluar dari ruang operasi dingin. Nah kemudian udah datang waktu sholat, wajib dia sholat karena dia udah sadar. Wajib dia selesai operasi, wajib dia sholat. Tapi karena dia tidak boleh berwudu dengan alasan menggunakan air, maka beralihlah kewajiban bersucinya dari air berubah menjadi kepada tanah. Maka tidak semua orang yang wajib, tidak semua orang yang tidak wajib sholat, tidak semua orang yang tidak wajib berwudu tidak wajib sholat. Karena orang yang tidak wajib berwudu, ada yang wajib sholat tetapi dialihkan daripada berwudu menjadi tayamum. Dan yang ketiga al-bulugh, dewasa. Dewasa artinya orang tersebut sudah pernah ihtilam, pernah mimpi basah. Inbatus sya'ri, tumbuh rambut-rambut pada kemaluannya. Wal haidu, dan berhaid. Wal hamlu, dan hamil, mengandung. Wa bulughu sinni, sampai masa usianya yaitu 15 amman, 15 tahun. Jadi kalau udah 15 tahun laki-laki udah biasanya itu sudah keluar air sperma. Bagi perempuan itu biasanya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun udah datang bulan, udah keluar haid atau darah haid. Nah, ini tanda-tanda bahwa orang tersebut, anak tersebut sudah baligh. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda tersebut, salah satu tanda-tanda itu sudah ada, maka wajiblah dia itu bersuci. Tapi dengan catatan, dengan memenuhi 2 syarat di atas. Pertama, berakal sehat. Yang kedua, dia beragama Islam. Yang ketiga bulugh. Yang keempat apa? Irtifa'u dammil haid wan nifas. Dia udah pernah keluar darah haid, tapi dalam keadaan masih berdarah. Ya, dia udah balik, udah pernah keluar darah haid, tapi pada masa itu dia dalam keadaan sedang mens, sedang berhaid, sedang berhalangan, atau habis melahirkan, masih ada darah nifas. Maka kalau seandainya masih keluar darah, datang waktu sholat, dia Islam, dia berakal, tapi dia udah dewasa, tetapi dalam keadaan berhaid atau dalam keadaan bernifas, maka di sini hukumnya tidak wajib dia berwudu. Tidak wajib berwudu. Kenapa? Salat saja tidak wajib, apalagi berwudu. Nah, yang kelima, dukhulul waktu. Kalau belum masuk waktu tidak wajib, sunnah saja. Kalau belum masuk waktu tidak wajib berwudu, sunnah saja. Nih kita misalkan ini maghrib, sudah selesai tadi sholat maghrib, kemudian buang angin kita. Ketika kita buang angin, dah, ini kita ambil air wudhu langsung atau tunggu dulu waktu isya? Tunggu dulu. Kalau tunggu dulu berarti kita mendapatkan pahala kalau tunggu dulu ya berarti kita hanya mendapatkan pahala wajib. Kapan? Ketika masuk waktu. Wajib untuk mengerjakan ibadah sholat, syaratnya harus masuk waktu. Nah, ketika udah masuk waktu, kita udah mau melaksanakan ibadah sholat, otomatis wajib juga kita berwudu atau bersuci. Jadi itu, dukhulul waktu, masuk waktu baru wajib berwudu. Jadi kalau belum masuk waktu hukumnya apa?
belum masuk waktu, hukum bersuci di sini adalah sunnah. Dawam wudu. Maka ada sebagian ulama tersebut mereka berupaya semaksimal mungkin untuk tetap dalam keadaan berwudu setiap saat. Begitu batal, ambil air wudu. Begitu batal, ambil air wudu. Bahkan sebelum tidur mereka berwudu sebelum tidur. Karena kenapa? Sebagian ulama mereka menginginkan ketika mereka meninggal dalam keadaan tertidur, meninggal dalam keadaan suci. Ini. Kalau ini bisa diamalkan, insyaallah dimudahkan, diringankan daripada yaitu azab di dalam kubur. Diselamatkan Allah Ta'ala berkah dia menjaga kesucian yaitu di dalam tubuhnya dengan cara berwudu. Kemudian yang keenam, adamun naum, tidak tidur. Ini tambahan nih. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada syaratnya ini. Nah, di dalam fikih perbandingan mazhab oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa yang keenam yang wajib menjadi kewajiban untuk seseorang itu berwudu, bersuci. Yang keenam adalah tidak tidur. Kalau tidur bagaimana dia berwudu? Ya, kalau orang sedang tertidur kan nggak mungkin dia berwudu. Lagian kalau orang sedang tidur tidak diwajibkan. Karena kenapa? Rufi'al qalamu an thalath. Diangkat kalam si malaikat tidak lagi mencatat kalau ada 3 perkara. Pertama, anin nisyan, lupa, tidak ingat. Yang kedua, anin naumi hatta yastaqiz, tidur baru kapan dicatat? Sampai dia terjaga. Yang ketiga apa? Yang ketiga ketika sudah dipaksa. Jadi kalau seseorang dalam keadaan terpaksa melakukan perbuatan yang dianggap berdosa dalam syariat, dia kerjakan dalam keadaan terpaksa, maka tidak dicatat di sisi Allah Ta'ala. Maka orang yang dalam kondisi tertidur tidaklah diwajibkan untuk berwudu atau bersuci. Yang ketujuh, adamun nisyan, tidak lupa. Tidak lupa. Berarti kalau orang ingat berarti wajib. Dia udah kena najis, badannya ada najis, bajunya udah najis, tempat ibadah solatnya itu pun sudah najis. Kemudian memenuhi syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu dia Islam, dia berakal, dia balik, dia tidak berhaid, dia udah tahu masuk waktu, kemudian dia tidak tidur. Tetapi dia lupa, maka tidak wajib berwudu. Kapan dia wajib berwudu? Ketika dia sudah ingat. Ingat apa? Ingat udah masuk waktu sholat dan ingat bahwa ini sudah wajib dia berwudu. Kalau lupa bagaimana? Tidak wajib. Jadi kadang orang lupa, bagaimana dipaksa? Ya, dalam syariat itu tidak dipaksa kalau lupa. Sama seperti orang dia dalam keadaan puasa bulan suci Ramadan. Ada orang puasa Ramadan ketika waktu jam 9 pagi dia makan, tapi tak sengaja. Ketika ditanya kenapa makan, lupa. Oh, berarti itu rezeki dari Allah. Berarti tidak batal puasa. Begitu juga ada orang sholat, dia tidak ambil air wudu. Tanya, kenapa? Saya tahu kamu datang ke masjid langsung ke dalam masjid, ada ambil air wudu dari rumah, nggak pergi tempat wudu. Oh iya ya, saya langsung ke masjid ya tadi ya, nggak langsung ngambil air wudu di tempat wudu ya. Iya, kan kita sama-sama pergi dari rumah. Oh iya, lupa saya langsung masuk masjid langsung sholat. Jadi selama dia dalam kondisi lupa, dia tidak wajib untuk berwudu. Kapan dia wajib berwudu? Ketika dia sudah ingat bahwa dia sudah kena najis, bahwa dia sudah masuk waktu sholat, dan wajib dia berwudu untuk dia mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Ats-tsamin adamul ikrah, tidak dipaksa. Yang kedelapan, tidaklah baru dikatakan wajib dia seseorang bersuci kalau tidak dipaksa. Sebaliknya kalau dia dipaksa berarti tidak wajib. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa ya. Jadi kalau seseorang dalam keadaan dipaksa, maka tidak wajib dia berwudu. Tapi kalau tidak dipaksa, wajib dia berwudu. Tidak dipaksa, berarti bebas. Dia mau pilih, mau kerjakan atau tidak. Ketika dia bebas tanpa ada paksaan, wajib dia untuk berwudu. Tapi misalkan dia dipaksa, jangan kamu sholat dalam keadaan berwudu. Kalau engkau sholat tapi engkau ambil air wudu, saya tembak kamu. Ini misalkan contoh. Ini jarang dah. Mungkin ada juga nanti kejadian kan, tapi jarang sekali contoh seperti ini. Ada orang paksa sholat tapi dia bilang kalau kamu ambil air wudu saya tembak. Sholat boleh, tapi kalau ambil air wudu awas kamu. Saya tembak kamu. Akhirnya dia sholat tidak berwudu. Ini tidak wajib. Kenapa? Karena dia dalam keadaan
terpaksa. Jadi wajib kalau tidak terpaksa. Atasi yang ke-9. Kapan wajib seseorang itu bersuci? Wujudul ma, ada air. Ada air. Lawannya bersuci di sini kan umum. Apakah air atau tanah? Kalau ada air, wajib dia bersuci dengan air. Kalau tidak ada air, wajib dia bersuci dengan as-sa'id. As-sa'id artinya at-turabut tahir, tanah yang suci. Jadi wajib. Jadi nggak ada cerita. Kalau nggak ada air, ada tanah. Kalau nggak ada tanah, nggak ada air, berarti tinggal di mana dia? Nah, mungkin dalam pesawat. Ya, mungkin dalam pesawatnya itu sudah diservis, sudah dibersihin. Jadi nggak ada lagi debu. Mau kita sentuh memang nggak ada debu, nggak nampak juga ada debu. Di kaca nggak ada debu, tempat duduk di sandaran pun, di kursi, di lantai pun, di dinding pun nggak ada debu. Wah, ini nggak ada air, nggak ada debu, ini gimana nih? Nggak wajib dia bersuci. Maka sebagian di dalam mazhab Syafi'i ada pendapat di kalangan para ulama mengatakan bahwa kalau seseorang berada di dalam pesawat dan sudah masuk waktu, dikhawatirkan waktunya karena waktu yang sempit keluar waktu, sholatlah meskipun tidak bersuci. Namanya sholat lil ihtiramil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Agar kenapa? Kalau kita meninggal dunia sebelum pesawat mendarat, kita udah sholat, cuma dalam kondisi darurat. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi yaitu terpaksa. Jadi ada orang tidak sholat di dalam pesawat. Ada orang tidak sholat. Ditanya kenapa tidak sholat? Nggak bisa berwudu. Kan ada air di toilet tuh. Ya, tapi kalau mau ambil air di situ bahaya pesawat. Bisa menetes airnya, kena banyak kali itu dibawanya itu listrik semua tuh, kabel-kabel semua, nanti kesetrum, dia yang meledak nanti pesawat, meninggal 200 orang nanti. Ya udah kalau begitu nggak ada air, mudarat, ada air tapi bahaya. Ya udah, berarti alih ke mana? Tayamum dengan apa? Dengan tanah yang punya debu. Nah, kita lihat mana debu di sini. Coba lihat debu dalam pesawat. Kalau ada debu, boleh. Kalau nggak ada debu, berarti tidak sah. Berarti tidak boleh bertayamum. Karena bertayamum tanpa ada debu tidak sah. Karena syaratnya memang harus ada debu. Kalau cuma sekedar tempel-tempel saja, tapi kita lihat, kita tengok, kita cek, nggak ada debu. Berarti bukan tayamum namanya, tempel tangan ke dinding namanya. Ya, itu namanya tempel-tempel tangan ke dinding. Itu namanya bukan tayamum. Ini misalkan nih kita tayamum, nggak ada air misalkan di masjid ini. Di kampung ini pun sedang dalam kemarau, nggak ada air. Kita tayamum ke mihrab masjid ini. Tengok dulu, jangan langsung tempel. Tengok dulu, nih ada nggak debu? Nah, coba tengok. Ada nggak? Ini ada. Ini ada. Dia nampak sedikit putih-putih. Ya debu, ya namanya debu. Tapi kalau udah didatang tukang kasih bersih, digosok, ya udah ada mungkin mana ada debu lagi. Ada debu lagi. Jadi betul-betul kita lihat dulu, jangan langsung saya yakin, tapi bagaimana yakin? Nggak lihat, nggak dicek. Dilihat dulu, dipastikan dulu. Kalau dipastikan ada debu, baru boleh tayamum. Ini orang nggak, rata-rata naik pesawat semuanya tayamum. Tayamum dari mana? Syaratnya tidak ada. Syarat tayamum harus ada tanah. Tanahnya itu adalah debu yang suci. Tanah yang memiliki debu yang suci. Ini enggak, kadang-kadang kalau kita lihat udah tempel terus di depan. Ya kan, kita duduk di pesawat tuh, kursi pesawat di depan kan dempet dengan kita tuh. Apalagi kalau dia miringkan tuh, tambah dempet dengan kita, tambah sempit. Nah, kita tengok jelas sekali nampak ada debu apa enggak nih. Baru tempel tangan. Ya, udah tempel tangan, sapu ke wajah, tempel lagi satu kali, satu ke kanan, satu ke kiri. Baru tuh sah sholat kita. Tapi kalau tidak ada ya tidak sah kalau tidak ada debu. Karena syaratnya harus ada as-sa'id, artinya apa? At-turabut tahir, yaitu tanah yang suci. Faman adamahuma, maka barang siapa yang tidak mendapatkan keduanya, air enggak ada, tanah juga enggak ada. Ini orang tinggal di mana? Enggak ada air, enggak ada tanah. Kira-kira tinggal di mana? Kalau tadi contohnya di pesawat. Kalau tidak ada air dan tidak ada tanah, maka menurut satu pendapat kata Syekh Wahbah Suhaili, ini seperti yang saya jelaskan tadi, yusolli faqidat tahuraini wa yaqdi, salatlah dia dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Jadi boleh solat tidak wudu, tidak tayamum, boleh. Kapan? Ketika enggak dapat air, ketika tidak dapat tanah. Ya, ini udah ada pendapat nih ya.
Kalau nggak dapat air bagaimana? Nggak ada air kita cari. Ya udah tanah. Ya. Menurut saya bisa mendengar tanpa ada air, tanpa ada tanah, tanpa sholat satu waktu. Iya. Kita malah bisa sholat tanpa ada wudu. Iya. Makanya di sini kalau menurut saya lebih cenderung kalaupun tidak ada debu, ada sekedarnya lah sekedar tayamum lah, daripada tidak ada sama sekali. Sedangkan ada wudu pun dibolehkan bila air tiada, cuman itulah diniatkan aja itu ada debu. Nggak bisa. Begini ya. Saya mau bilang begini, itu syarat ya. Syarat sama seperti ini. Apa syarat sah salat? Masuk waktu. Syarat sah salat adalah masuk waktu. Tidak boleh orang salat maghrib ketika belum pasti ini terbenam matahari. Jadi itu terbenam matahari itu syarat sahnya salat maghrib. Jadi kalau belum kita bisa pastikan maghrib itu mataharinya udah terbenam, belum yakin kita matahari itu udah terbenam, kita sholat terus maghrib, kira-kira diterima nggak sholat kita? Ini syarat, kita bicara syarat, bukan bicara menurut kita. Ya, kita bicara tentang syarat yang udah memang diatur di dalam syariat. Nah, jadi kalau syarat itu sudah ditetapkan oleh syariat, berarti kita harus ijtihad, kita harus berusaha memastikan bahwa apa yang disyaratkan itu harus ada. Nah, jadi kalau seandainya begini ya, kalau andai kata kita berpendapat ini air tidak ada dalam pesawat, debu kita lihat nggak ada, udah nggak ada debu. Nah kemudian kita niat tayamum, apa yang mau ditayamum? Debunya tidak ada. Itu ya. Kecuali ayah ini masih nampak kayaknya ada debu nih, masih terasa kayaknya masih ada debu nih. Cuma nggak yakin kali, tapi kayaknya ada. Ya udah ambil terus. Tapi kalau kita cek memang nggak ada, memang nggak ada debu. Apa syaratnya? Tidak memenuhi syarat. Karena syarat tayamum harus ada as-sa'id, yaitu tanah yang suci. Nah kemudian ini yang mau saya jelaskan di sini ya. Islam tidaklah memberatkan umatnya. Islam tidak memberatkan umatnya. Maka kalau kita mau sholat itu nggak boleh kita mengelak. Sholat itu tetap wajib kecuali udah meninggal. Itu pun disolatkan. Ya kan? Kalau orang sakit nggak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk ya apa? Berbaring. Kalau nggak sanggup berbaring ya miring. Kalau nggak ya isyarah dengan gerakan tangan. Kalau nggak dengan gerakan tangan ya dengan isyarah mata. Nggak dengan isyarah mata ya dengan hati. Kalau hati juga nggak bisa isyarah-isyarah, udah innalillah. Kalau udah innalillah tetap juga sholat, tapi disolatkan, wudhu diwudhukan, mandi dimandikan. Jadi tidak ada cerita kita mengelak. Jadi dalam perkara ini Allah tidak membebankan kita untuk bertayamum padahal kita yakin tidak ada tanah. Jadi kemudian sini dijelaskan pendapat yang pertama menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Bagi orang yang mereka itu tidak mendapatkan tanah dan tidak mendapatkan air, maka dalam kondisi demikian sholatlah dia dalam keadaan tidak bersuci dengan dua alat suci tersebut, nanti diqadha. Ini kan ditutup dengan wa yaqdi. Nanti kalau udah selesai, udah sampai mendarat pesawatnya, qadha. Cuma kalau seandainya pesawat sedang jalan kemudian dia tabrak burung aja pesawat tuh bisa hancur. Ya, bahaya kan, burung saja tuh kalau saking kencangnya tuh pesawat, tabrak burung saja itu bisa kena, misalkan baling-baling tuh bisa bocor. Kemudian mesinnya mati sebelah. Kalau udah mati sebelah dia udah nggak seimbang, udah mendarat dalam laut. Nah kita udah salat walaupun tidak ada air dan tidak ada tanah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak membebankan kepada kita. Kita udah berusaha. Ada air, sama seperti nggak ada air karena bahaya risikonya. Mau bertayamum, tayamum pun nggak yakin saya ada tanah. Ya udah saya sholat menurut keyakinan saya dalam kondisi tidak ada air dan tidak ada tanah. Tapi kalau ayah yakin, ini nggak yakin 100% ya, tapi kayaknya ada nih. Ya udah niatkan saja ini ada. Namanya pesawat tidak ada istilah kata berasing. Jadi pesawat selalu diservis. Iya. Ada istilah dukung yang ada. Jelas ada. Iya. Cuma karena sudah diarahkan ke ruang yang di itu, ya tayamum aja lah.
Ini karena yang mengarahkan tidak mendalami ilmu fikih. Inilah ceritanya. Nah, inilah ceritanya ya. Nah, yang pertama, kalau seandainya kita naik pesawat tuh yang pertama ya, kalau kita tahu kondisinya seperti itu, ambil air wudhu di bandara. Nah, itu satu. Tuh, supaya jangan kondisinya jadi darurat seperti ini. Sebelum naik pesawat, pastikan kita udah nunggu pesawatnya itu mau naik. Dan kita lihat waktu. Ini kira-kira kalau kita naik pesawat nih habis waktu. Atau kita berarti kalau mau habis waktu udah ambil air wudhu. Kemudian kita udah selesai berwudhu, berarti kita bisa sholat dalam kondisi ya, bagaimana kita bisa sholat dalam sholat? Apakah kondisi duduk ataukah kondisi berdiri dengan melihat tempat yang kira-kira lapang untuk bisa berdiri untuk rukuk, i'tidal dan sujud. Nah, tapi kalau seandainya kita lihat waktu udah mau habis dan kita udah mau habis waktu, ambil air wudhu dulu, naik pesawat, ya kan? Tapi kalau seandainya ada hal keadaan kita terlambat sampai ke bandara, kemudian kita udah check in, udah dikasih boarding pass, udah dapat tiket, kemudian kita mau naik pesawat, ini maghrib udah masuk, tapi harus naik pesawat juga. Mana dahulukan? Mau kira-kira mana dahulukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan, tapi udah dipanggil, Bapak, panggilan yang terakhir saudara, nah, misalkan Ahmad bin Muhammad, panggilan yang terakhir, disegerakan untuk naik pesawat. Artinya, kalau kita nggak naik, pesawat terbang. Atau belum terbang, tapi tutup pintu. Kalau tutup pintu kan berarti apa? Berarti kita nggak bisa naik pesawat. Berarti otomatis kan hangus. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apa kita naik atau kita hanguskan saja? Ya, naik. Karena masih ada solusi Allah kasih. Ya, masih ada solusi. Kecuali mungkin orang kaya ya, karena masalah. Udah saya delay sajalah. Masih banyak uang kok. Daripada saya tinggal sholat ya. Ada orang yang nggak mampu. Kalau saya delay ya berarti saya hangus, berarti saya beli tiket baru. Ada orang mampu tapi ketika dia delay, tujuannya nggak lagi tercapai. Misalkan ibunya di negeri seberang itu udah mau dimakamkan, ya udahlah. Kalau begitu udah naik pesawat. Sholat belum sempat, tapi saya sempat wudhu. Nanti dalam pesawat dia sholat. Atau nggak sempat wudhu, nggak sempat sholat, ya udah naik terus pesawat. Beginilah jalan yang dikasih oleh ulama dalam memahami pengertian kewajiban bersuci ataupun mengerjakan ibadah sholat. Tapi ketika dia sholat dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan tidak berwudhu dan tidak bertayamum, ketika dia sudah sampai pada tempat yang normal, maka yang pertama sekali ada dikerjakan bukan lapor. Ya, bukan lapor ke petugas imigrasi atau cek ini cek itu, tapi yang pertama sekali dilakukan adalah sholat. Ini sudah masuk waktu isya, berarti diqadha hukumnya. Nah, ini satu pendapat. Wa fi qaulin la yaqdi, dalam satu pendapat mengatakan tidak perlu diqadha. Jadi kalau menurut saya diqadha saja. Meskipun ada yang pendapat mengatakan tidak perlu diqadha. Tapi kalau menurut saya ambil diqadha saja karena lebih selamat ya. Lebih selamat. Wakila la yusalli, satu pendapat mengatakan tidak perlu sholat. Maka ada orang tengku, saya lihat tidak sholat di dalam pesawat, tapi dia orang alim. Ada orang alim tuh saya tengok. Dalam hati saya cuma juga tuh, saya dalam pikiran saya, ya Pak kon tengkunya anak sholat aja. Oh remeh tak, nyocok ini pendapatnya rupanya jadi cok. Nah, karena tidak ada air, tidak ada pesawat, tidak ada juga debu dalam pesawat, maka dia tidak sholat. Kenapa? Sholat pun tidak sah. Jadi karena tidak sah berarti tidak wajib sholat dalam kondisi demikian. Cuma ketika pesawat mendarat, wa alaihil qadha, wajib dia qadha. Kalau meninggal bagaimana? Ya tidak wajib. Berarti tidak dituntut oleh Allah Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita lihat waktu kita menaik pesawat, ya, di bawah pesawat itu ada orang sholat. Karena saya tengok tuh. Karena dia pikir kalau di atas sholat sambil duduk nggak pas nih. Karena syarat wajib sholat adalah berdiri. Duduk bagi yang tidak mampu. Tapi kalau masih mampu dia duduk, tidak sah juga. Sehingga dia sebelum naik pesawat dia sholat di bawah pesawat. Hati-hati jangan sholat di bawah pesawat pas di baling-baling, disedot nanti sama baling-baling. Ada kan yang disedot sama baling-baling tuh kan? Dia masuk dalam baling-baling tuh, meninggal. Masih ada waktu. Ya, untuk nama dia. 6 menit lagi. 6 menit lagi. Jadi ini ya, bagaimana kondisi kita kalau kita dalam kondisi yang hal seperti ini. Ini harus kita perhatikan. Kalau naik kapal laut mudah. Naik kapal laut ada air laut ya. Nah, kalau darat ya lebih mudah lagi lah. Kalau darat tinggal bilang sama sopir berhenti. Cuma kadang-kadang kita sekongkol dengan sopir.
Alasan dalam hati ya, sopir yang tanggung jawab pokoknya. Kalau dia nggak berhenti, ya saya juga nggak sholat. Nah itu penyakit kita, sokongkol dengan sopir. Alasan dalam hati ya, sopir yang tanggung jawab. Mana ada? Nggak ada cerita sopir tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab juga. Harus kita minta sama sopir itu untuk berhenti. Udah waktu sholat subuh, sopir tancap gas terus. Padahal udah sampai misalkan di Lekung. Udah mau habis nih, matahari udah mulai nampak nih. Cahaya udah mulai ada silau-silau. Ini udah mau habis subuh. Ini tak tanya Pak sopir, udah boleh berhenti nggak? Kata sopir nanti di masjid raya Baitur Rahman. Udah habis waktu. Nggak ada cerita sopir berhenti. Kalau nggak ada cerita. Pokoknya berhenti di sini. Harus minta berhenti. Nah, dapat di musola yang paling dekat. Pokoknya nampak musola di depan, berhenti terus. Saya mau sholat. Nah kadang-kadang sopir ada juga yang bantah. Nah, nggak mau tahu dia dengan kewajiban sholat. Yaitu penumpang-penumpangnya. Nah ada penyakit juga sopir, dia antar juga ke masjid tapi dia tidur. Tunggu jamaahnya pulang selesai sholat, baru dia bangun. Dia antar orang ke masjid, dia kasih bangun. Penumpang-penumpangnya bangun. Udah subuh, sholat. Habis itu dia tidur. Kita sholat, habis kita lihat, tidur dia. Nggak ada sholat. Nampak di mukanya tuh kan nggak ada bekas wudu, masih berkeringat minyak. Jadi bukan kena wudu tuh. Itu memang bekas minyak karena capek dia bawa mobil. Itu ada sopir-sopir yang seperti itu. Itu salah tuh ya, cari uang tapi nggak lupa dengan akhirat. Nah kemudian kama sayati tafsilan fi ba'di hadzal mawdu' akhir tayammum, sebagaimana akan datang penjelasan tentang hal-hal seperti ini juga di dalam yaitu mawdu' tema yang lain yang berkaitan dengan masalah tayammum. Al-ashir yang ke-10, al-qudratu 'alal fi'li biqadril imkan, mampu untuk melakukan menurut kadar kemungkinan untuk dilakukan. Nah, menurut kadar kemungkinan untuk dilakukan. Wajib bersuci lihat menurut sikon. Menurut keadaan. Kalau keadaan lapang berarti harus dia sempurnakan. Kalau keadaan kurang memungkinkan untuk disempurnakan, semampunya untuk disempurnakan bersucinya itu. Apakah dalam keadaan untuk bertayamum, berwudu atau mandi. Berarti tentang syarat-syarat yang wajib bersuci itu syarat-syaratnya apa? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh dewasa dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan. Yang keempat terangkatnya darah haid dan nifas, berhenti maksudnya. Yang kelima masuk waktu. Yang keenam tiada tidur. Yang ketujuh tidak lupa. Yang kedelapan tidak dipaksa. Yang kesembilan ada air dan ada tanah atau debu. Maka kalau ada lengkap yaitu 9 syarat tersebut, wajib seseorang dia bersuci. Apakah dengan yaitu berwudu menggunakan air ataukah dengan bertayamum menggunakan debu-debu yang suci. Ini jamaah yang mutua, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Inilah ya yang hadir dalam pengajian kita hari ini. Semoga istiqamah, semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala dan ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan. Nah ada pertanyaan lagi yang lain? Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah, dia selalu gagal dalam segala. Iya. Dia bilang kalau kepingin sukses perbaikan dengan salah. Bagaimana? Iya, kalau kita pingin sukses, lihat dulu sholat. Artinya begini, ada orang yang tidak sholat tapi sukses, ya. Tapi lihat sukses semata dalam yaitu kacamata dunia. Ya orang sukses nampak. Misalkan kita katakan orang-orang Yahudi sekarang kan, George Soros. Ya, kemudian Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook. Ya, kemudian baru-baru ini ada orang Perancis, dia terkaya di dunia sekarang. Ribuan triliun harta kekayaan. Kalah George Soros sekarang, dia nomor 1 sekarang. Nah, itu mereka kaya. Kaya dalam pandangan mereka itu tidak bermanfaat di sisi Allah, karena tidak membawa kebaikan di negeri akhirat mereka. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau ingin melihat orang itu sukses, lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya sudah diperbaiki, insya Allah dia akan sukses. Cuma sukses dalam pengertian pandangan agama. Sukses dalam pengertian pandangan agama, sukses di sini hartanya itu berkah. Sedikit yang dia dapat tetapi mencukupi untuk semua hajatnya. Kadang-kadang orang dia berlimpah, harta kekayaannya banyak, tetapi manfaat tidak ada. Manfaat untuk kebaikan dunianya
Ada, tapi manfaat untuk akhiratnya tidak ada. Orang kaya, apapun bisa dia beli sesuai dengan keinginannya. Tetapi rumah tangganya hancur. Anak-anaknya tidak ada yang menjadi anak yang soleh. Istrinya juga selingkuh, dia juga berzina. Untuk apa harta? Harta yang kaya yang tidak berkah, ini tidak membawa kebaikan. Kebaikan yang paling utama adalah ketenangan batin. Dan itu ketenangan batin akan didapat ketika orang mencari rezeki dengan jalan yang halal. Tetapi orang mencari rezeki dengan jalan yang halal tidak akan mendapatkan keberkahan kalau sholat yang paling utama dalam kehidupannya itu tidak dia perhatikan. Jadi perhatikan, kalau orang itu betul-betul memperhatikan ibadah sholatnya, insya Allah rezeki yang dia dapat berkah. Jadi baru dikatakan sukses itu kapan? Ketika dia mendapatkan keberkahan di dalam rezeki yang dia cari. Banyak orang kalau kita lihat dia cuma tukang jual sayur, tapi enjoy saja. Makan kangkung pakai sambal terasi, nikmat juga. Apalagi di sawah, dipukul lagi dengan angin sawah. Nah, kita lihat orang di gedung istana, rumahnya tinggi, rumahnya bagus, sakit kepala. Kenapa? Utang sana, utang sini, nggak bayar-bayar. Pinjam sama orang tapi nggak bayar-bayar. Tapi dia hartanya banyak. Tapi utang orang nggak dilunasi, kan zolim namanya. Harta, di dalam hartanya itu ada harta yang tidak baik, maka tidak ada ketenangan batin, maka tidak ada berkah, maka tidak ada sukses. Maka kalau ingin sukses, perhatikan sholat. Kalau orang yakin sholat merupakan salah satu sumber kesuksesan seseorang, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan melalui harta yang dia cari. Insya Allah yakin. Kalau kita tidak yakin, ya kita juga tidak akan dapat keberkahan itu. Maka orang rata-rata selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Misalkan kalau dia ingin dapat limpahan rezeki yang lebih dari Allah Ta'ala, sholat duha. Dia tidak pernah tinggalkan sholat duha. Tapi yakin bahwa dengan sholat duha ini dapat juga istilahnya mencukupkan rezeki. Bukan membuat kaya ya, mencukupkan rezeki. Tidaklah kita menjadi orang yang meminta kepada orang lain. Jamaah, ini saja bisa kita kaji dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kemana? Kemana aja nih?